Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan juga lancar gitu ya menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Senang sekali sahabat siar Anda, Tia Zara kembali hadir menyapa Anda di pagi ini keluarga Sip dalam program Dialog Sosial Budaya di edisi Rabu 22 Mei 2024 hingga 1 jam ke depan menuju waktu 11.00 waktu Indonesia Barat ya. Baik, dan tema kita di hari ini keluarga sih mungkin Anda juga tidak asing, dan beberapa daerah kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat mungkin juga menjadi beberapa titik ya dari bencana ini. Nah, kita akan bahas terkait dengan kearifan lokal budaya Minang dalam mitigasi bencana dan dampaknya bagi masyarakat ini seperti apa gitu ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung keluarga Sip, silakan kita tunggu Anda nantinya di line interaktif kita di 081222010159, bisa dengan WhatsApp atau bisa dengan telepon gitu ya. Dan juga Anda bisa DM keluarga Sip mungkin di Instagram kita di @sipfm ya. Baik, di Radio Keluarga sudah hadir narasumber kita di pagi hari ini dalam program Dialog Sosial Budaya. Ini tandeman kembali kita hadirkan para pakarnya, Masya Allah ini keluarga Sip ya. Ada Buya Haji Mulyadi Muslim LCMA Dato' Said Marajanan Putih. Ini beliau adalah tokoh adat dan budaya Sumbar. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Iya, apa kabar Buya, sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Baik, dan di sebelah Buya juga ada narasumber kita. Ini beliau adalah Kepala Pusat Riset Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang. Ada Ibu Dr. Wirdaningsi MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wir, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Alhamdulillah baik ya. Kalau udah ketemu sama dua expert kita ini, keluarga Sip bakal dibahas banyak ini terkait dengan tema di hari ini, kearifan lokal budaya Minang. Ternyata di Minang tuh sendiri ada beberapa kearifan lokal yang mungkin kalau kita lihat keluarga Sip ya, dari anak muda sekarang mungkin mereka nggak terlalu paham betul terkait dengan kearifan lokal, apa yang sudah dilakukan oleh kita sebut nenek moyang mungkin di zaman dahulu, bahwa mereka ternyata belajar bagaimana cara menghadapi atau memitigasi bencana. Dan saat ini mungkin ini akan menjadi cara gitu ya, salah satu budaya yang terbalut dalam kearifan lokal bangsa Indonesia. Dan saat ini mungkin masih akan dipelihara terus oleh masyarakat lokal di Indonesia. Nah, kita ke Buya Mul dulu nih. Buya, kalau kita bahas soal nenek moyang gitu ya, gimana kalau nenek moyang kita di zaman dahulunya mereka belajar mitigasi bencana ini, Bu ya? Baik, pendengar pemirsa Sip FM dimanapun berada, pertama kita harus batasi dulu tema kita ini ya. Kalau misalnya nenek moyang dalam artian sebelum Minangkabau ini, masyarakat Minangkabau ini memeluk agama Islam, mungkin terlalu panjang ya. Nah, tapi bagus kita potong saja ketika masyarakat Sumatera Barat, orang Minangkabau sudah mendeklarasikan bahwa budaya Minangkabau berfalsafahkan adat basandi syarak basandi kitabullah ya. Syarak mengatur, adat memakai itu. Ketika sudah ada deklarasi Sumpah Sakti Maropalam. Nah, bagus kita batasi di situ aja, jangan terlalu jauh ya. Nah, ketika ada ujian, ada bencana, ada musibah, ada galodo, sebutlah semuanya. Baik. Masyarakat Minangkabau atau Sumatera Barat menanyakan, ini azab, ini ujian, ini teguran atau apa nih? Nah, seharusnya tidak perlu itu jadi pertanyaan lagi. Kenapa? Karena orang Minangkabau ini adalah orang yang beragama, orang yang religius. Nah, kalau orang yang beragama, berarti mereka adalah orang-orang beriman. Kalau orang-orang beriman, nah maka pedomannya adalah Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 115
153, 54, 155 memberikan penegasan bahwa orang-orang beriman itu akan diuji oleh Allah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita yakin kita dalam kondisi iman yang bagus, nah ini adalah musibah, ini semua adalah ujian. Kenapa Allah uji? Karena mungkin Allah ingin meningkatkan derajat posisi kita. Nah, sebagaimana hadis Nabi, innallaha idza ahabba 'abda ibtalah. Allah kalau senang, suka, sayang dengan hambanya, Allah uji supaya derajatnya semakin naik. Tapi kalau seandainya kita ada kelalaian, ada kekeliruan dalam mengelola alam ini, tentu itu jadinya teguran. Nah, ini harus kita duduk dulu konsepnya gitu. Mungkin ke azab, wallahu a'lam bishawab ya. Kalau azab itu biasanya bagi orang-orang yang ingkar, jauh dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Tidak beriman ya, mungkin azab ya. Tapi jauh lebih bagus kita menyimpulkannya ke dua hal saja, ujian dan teguran atau peringatan. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang beriman, orang-orang yang beragama. Nah, ketika itu terjadi, nah pasti nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai adat, kearifan lokal pasti akan muncul gitu. Yeah. Misalnya apa? Dalam agama diajarkan hidup tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan. Dalam agama diajarkan kita walaupun dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah, tapi tetap juga punya semangat ingin meringankan beban orang lain. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dalam surah Al-Hasyr itu orang beriman itu mengutamakan saudaranya walaupun dalam kondisi susah gitu. Atau hadis Nabi, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Dia butuh pertolongan, tapi bagaimana cara dia mendapatkan pertolongan dari orang lain? Dengan cara menolong orang lain terlebih dahulu. Nah, itulah nilai-nilai keislaman yang sebenarnya ternyata cocok dengan nilai-nilai adat, budaya atau kearifan lokal kita. Semangat tolong menolong, gotong royong gitu. Nah, kerjasama gitu. Nah, misalnya dalam pepatah petitih yang ada di Tambo ataupun yang sudah hafal sedemikian rupa oleh para nenek mama pengulu ataupun anak kemenakan kita itu. Contoh sederhana, barek samo dipikue ringan samo dijinjiang. Iya. Kabuki samo mendaki, kalurah samo menurun. Tajilantang minum air, tatungki minum makan tanah. Itu semangatnya apa? Semangat kebersamaan gitu. Iya. Kalau misalnya dalam kondisi dapat ujian atau musibah juga begitu, yang ada sama dilapah, yang tidak ada sama dicari. Itu kan semangatnya ada semangat tolong menolong, kebersamaan, yang itu adalah kearifan lokal, ternyata sejalan dengan nilai-nilai agama. Nah, kalau seandainya kita batasi setelah deklarasi falsafah adat bahasa Indonesia syarak, berarti nilai-nilai agama itu mengokohkan apa yang sudah menjadi kebiasaan atau budaya kita di Minangkabau sebelumnya. Baik. Nah, Bu ya, kalau kita lihat bagaimana falsafah dari Minang gitu ya, dan nilai-nilai keislaman pun juga muncul di saat ya bisa kita katakan orang-orang berpikir menilai bencana alam ini adalah sebuah ujian gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari dampak sosialnya Bu Wir, apakah hal yang sama dirasakan atau ada dampak lain yang dirasakan masyarakat karena bencana alam ini, yang mungkin rasa kehilangannya gitu ya. Terus pasti sudah ada itu kerugian-kerugian baik secara material ataupun secara moral gitu ya. Dan ini bagaimana dampak yang dirasakan di masyarakat akibat dari bencana alam ini Bu Wir? Ya, terima kasih Mutia. Sebelum Bu Wir menjawab pertanyaannya Mutia,
Tentu nyambungin dari Pak Mul dulu. Misalnya kan Pak Mul udah mengutarakan tadi tentang dari Islam. Sebenarnya ditambah dengan kearifan lokal bahwa ada beberapa prinsip dari adat itu sendiri yang mencoba kita bagaimana menyikapi dari sebuah bencana. Jadi pada bencana itu memang harus ada sikap tolong menolong, tolong gotong royong untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jadi barek di speaker ringan samo di cinjiang gitu. Kemudian ada lagi yang prinsip yang sebenarnya dalam satu kesatuan sistem komunitas di Minangkabau itu kan sebenarnya sudah diajarkan bahwa ada kayak rangkiang itu kan ada 3 kebutuhan. Satu, beras itu untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian ada kebutuhan untuk akan datang, tapi yang ketiganya itu kebutuhan untuk berbagi gitu. Jadi sudah di Minangkabau itu sudah diajarkan bahwa kita harus setiap saat rela memberi bantuan kepada orang gitu. Jadi rangkaian itu ada ketiga. Nah, rangkaian ketiga itu adalah memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan. Nah, pada saat ini sebenarnya kita kan agak banyak juga pada hari ini orang belum banyak yang datang ke tempat bencana mengirim bantuan baju dan sebagainya. Itu kan ada yang secara spontan. Nah, kalau dikaitkan dengan kearifan lokal Minangkabau, itulah bagian prinsip dari orang Minangkabau bahwa hidup itu ada untuk minum kebutuhan, ada masa depan, dan ada untuk berbagi kepada orang lain. Kemudian nah kita hari ini kan kita juga lihat gitu orang-orang pada perantau juga semangat juga ngirimkan uang, ngirimkan bantuan, dan semuanya itu kan tak lepas dari memang kalau kita interpretatif dari sistem nilai sebagai budaya orang Minangkabau. Nah, jadi kita jangan lihat buruknya orang Minangkabau macam-macam, tapi ketika kita ngelihat filosofi dan sistem sosial dari Minangkabau maha dahsyat, kebaikan-kebaikan dan kearifan yang dilakukan oleh orang Minang terhadap bencana. Nah, kemudian yang menarik lagi yang terkait dengan bencana kearifan lokal itu sebenarnya Minangkabau itu kan dia suka alam tak kamang jadi guru. Jadi kadang-kadang proses bencana tuh ngelihat sikap dan perilaku binatang juga lihat. Kalau cicak sudah berbunyi-bunyi itu adalah tanda alam juga. Jadi ada kadang-kadang kalau dikaji lagi sebenarnya ada saintis antara hubungan antara binatang dengan bencana yang akan datang. Mereka atau kera berlari-lari itu berarti ada sesuatu yang akan terjadi. Nah, itu biasanya kalau nenek moyang kita dulu paham dia karena dia sudah mengalami proses belajar yang panjang terhadap terjadinya musibah. Nah, kadang nenek moyang kita tuh kan kadang-kadang kayak Merapi itu dia walaupun Merapi itu meletus dia kan nggak pindah gitu. Nah di kearifan mereka menganggap bahwa ini adalah bagian dari proses alam, maka abu-abu yang datang tuh mereka anggap untuk menyuburkan tanah gitu. Untuk memberi peringatan juga mereka bahwa mereka harus memperbaiki hidup mereka lebih baik, mengingat Allah kembali. Nah, itu jadi cuma bencana itu tidak membuat mereka habis gitu, tapi letupan-letupan itu mereka anggap sebagai bagian dari bagaimana mereka tetap beradaptasi terhadap kehidupan sosial budaya mereka, tapi juga beradaptasi dengan soal lillah mereka gitu. Mereka harus ingat bahwa ini adalah peringatan dari Allah bahwa mereka harus melakukan sebuah tindakan yang berbuat baik dan lebih baik gitu. Nah itu beberapa kalau dari beberapa kajian yang Bu Wida temukan tentang kearifan masyarakat Minangkabau terhadap bencana gempa yang terjadi. Berarti ini bisa kita katakan tingkat spiritualnya gitu ya akan meningkat di saat bencana itu terjadi gitu. Bahkan ini menyadarkan juga orang yang tidak terdampak, misalnya daerah-daerah yang tidak terdampak bencana bahkan makin was gitu, makin aware. Ini kita udah persiapannya udah sampai mana gitu ya. Kemudian ada juga misalnya kearifan sebenarnya ada hal-hal yang larang itu juga dilakukan oleh masyarakat bahwa kita tidak ada bahasanya kalau tidak kena ombak yang besar jangan berumah di tepi laut gitu, tepi air. Nah itu pun juga prinsip itu. Jadi kalau di mana tempat yang berbahaya pun dianjurkan dalam kearifan Minang itu juga tidak membangun pemukiman di sana. Nah, jadi memang tidak membangun pemukiman di sana karena di sana berbahaya. Dan filosofi itu ada juga diajarkan gitu di kita. Mungkin di kita ada yang melanggar dan enggak. Tapi pada dasarnya ada filosofi hidup yang mengatakan di mana tempat-tempat yang berbahaya kita memang tidak membuat pemukiman di sana. Itu memang ada itu diajarkan. Jadi sebenarnya maha dahsyat antara
Islam, adat gitu, saling menguatkan dalam persoalan yang terkait dengan bencana, baik ketika bencana itu datang atau bagaimana kita sebagai komunitas orang lain untuk melakukan tolong menolong dalam bencana itu gitu. Baik. Ada sistem nilai yang harus dikembangkan gitu. Baik, siap Bu Wir. Berarti ini semakin menguatkan filosofi ataupun hal yang memang sudah dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau, adat basandi syarak basandi kitabullah ya. Jadi ibaratnya balik ke Allah lagi deh apapun yang terjadi gitu. Nah, kita ke Bu Yamul kembali nih Bu ya. Kalau kita lihat dari kearifan lokal lainnya Bu ya, terhadap mitigasi bencana itu apalagi contoh-contoh kearifan lokal yang bisa kita ambil gitu Bu ya? Di Minangkabau juga diajarkan misalnya kemenakan berajo ke mama, mama berajo ke pengulu, pengulu berajo ke kebenaran. Kebenaran itu beli sendiri atau kebenaran itu yang mutlak itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Turunannya apa yang disinggung sekilas tadi oleh Bu Wir? Regulasi aturan itu harus dipatuhi. Ya, kalau misalnya itu tempat yang tidak aman, ya, baik. seharusnya jangan ngotot, jangan ngoyo membuat pemukiman di situ gitu. Nah, itu misalnya daerah lereng, itu bukan untuk perkebunan, tapi itu sebenarnya harus ditanami dengan kayu-kayu, kalau di Minangkabau namanya istilahnya kayu tuo, ya. Nah, untuk penahan air, jangan digunakan untuk beladang gitu. Sebab apa risikonya ketika hujan datang dengan cukup deras, itu ujungnya banjir gitu. Yeah. Nah, secara regulasi undang-undang positif juga saya dapatkan informasinya antara Malibuana sampai Selayang itu ya, contoh kasusnya, itu daerah konservasi alam. Oleh Balai Sungai dilarang itu membuat pemukiman ataupun kegiatan. Tapi ternyata gitu ya? timbal balik tuh kan, kiri kanan. Tapi ternyata ada juga yang ngotot ya dengan berbagai alasan lah. Sudah ada teguran dari pemerintah kabupaten, sudah ada teguran dari pemerintah provinsi, dari pusat, tapi tetap dilanjutkan. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak bisa dicegah dengan kebijakan atau pemerintah, tangan manusia, tangan Tuhan yang menyelesaikan gitu. Ultimatum dapat langsung gitu. Artinya kan tidak bisa kita melawan sunnatullah atau takdir Tuhan gitu. Nah, seharusnya kan belajar dari alam ya, alam terkembang jadi guru. Kalau kita ini orang yang beradat ya, kalau kita mama jangan dikerjakan oleh kemenakan. Kalau pengulu melarang, jangan dikerjakan, jangan melawan ya. Nah, tapi ada pula yang lebih berbahaya Bu Wir, pengulunya yang berulah gitu, oknum gitu. Ini jadi sebuah masalah kan. Tungkek memborabah ini juga masalah gitu kan. Seharusnya kita sebagai tokoh masyarakat, sebagai nenek mama, sebagai pengulu ya memberikan keteladanan. Jangan sampai tungkek memborabah. Ini kan nilai-nilai kearifan lokal yang mesti dipahami oleh anak kemenakan masyarakat Sumatera Barat ya. Ketika kita yakin bahwa kita ini berfalsafah adat basani syarak basani kitabullah, bukan dalam retorika tapi dalam aktivitas sehari-hari kita terapkan gitu. Baik. Nah, tadi Buya menyampaikan berarti ibaratnya itu tentang tanah gitu, nan data untuk perumahan gitu, nan lereng pananam tabu gitu ibaratnya. Dan ini memang bahas soal tata lahan dalam nagari atau pembangunan nagari itu seperti apa gitu. Tapi malah sebalik. Nah, Buya, kalau ditanya nih Buya, bentuk kearifan lokal lainnya seperti arsitektur rumah gadang gitu, apakah ini juga mengajarkan nilai kearifan lokal dalam mitigasi bencana atau bagaimana Buya? Sejauh pengetahuan saya pribadi membaca literasi, kenapa berbeda rumah adat atau rumah gadangnya orang Padang dengan dengan luhak nan tua atau luhak nan tangah gitu. Karena dalam kajian kearifan lokal para penduduk nenek moyang kita itu, Padang ini dekat dengan laut, pantai gitu. Baik. Berarti kan ada kemungkinan terjadi puting beliung ya. Maka model rumah adatnya tidak sama dengan yang di luhak gitu. Nah, di ranah gitu. Karena dianggap Padang atau pesisir ini rantau.
Nah, yang ranahnya itu ya luhak nan tuo ataupun luhak nan busu. Nah, jadi membuat rumah gadang atau rumah adat itu bukan sekedar indah atau tidak indahnya, tapi mengantisipasi atau mitigasi terkait dengan fenomena alam yang mungkin terjadi berulang-ulang gitu. Sehingga akhirnya mereka menyimpulkan inilah model rumah adat, rumah gadangnya di rantau gitu. Nah, dan cara material bangunannya juga tidak sama gitu. Bahkan ternyata lebih kuat ikatan tongga atau bilahnya itu dengan akar, dengan kayu, dengan sistem pahat gitu, daripada paku memaku gitu. Nah, itu kan karena belajar dari kearifan lokal yang ada sesuai dengan fenomena alam gitu. Nih, luar biasa nih. Kita lebih paham gitu ya. Saya mau ke Bu Wir ya, Bu Wir. Kalau dilihat dari kajiannya gitu, Bu Wir ya, bisa sekali deh dari mungkin nenek moyang kita atau orang terdahulu itu mengkaji sekali dari daerahnya, seperti daerahnya mana, terus apa sih material yang digunakan, bentuknya itu sedemikian rupa gitu. Masyarakat dulunya mengkaji ini gitu, Bu Wir, itu bagaimana? Nah, sebenarnya kan dari beberapa kajian arsitektur itu kayak arifan lokal, arsitektur Minangkabau misalnya. Kenapa? Jadi daerah Minangkabau kan sebenarnya beberapa tahun yang lewat itu memang daerah yang merupakan titik gempa. Gempa. Jadi salah satu adaptasi manusia terhadap lingkungan alam itu mereka bikin rumah yang akhirnya rumah itu memang tahan dalam gadang goncangan. Nah, rumah itu kan dari kayu gitu kan. Rumah dari kayu kan, kayu itu tidak pakai paku tapi knotdon gitu, yang ketika digoyang-goyang juga tidak melakukan terjadinya jatuh gitu. Nah, itu salah satu temuannya. Jadi model knotdon antara menemukan kayu dengan lainnya itu menyebabkan cuma goyang tapi tetap bertahan. Itu salah satu yang didapat dari beberapa penelitian terhadap kearifan lokal dari rumah itu gitu. Nah, dari kekuatan alam itu misalnya binatang, jadi di rumah itu ada rumah panggung gitu. Jadi rumah itu memang dibuat rumah panggung supaya misalnya kalau banjir atau binatang yang mengganggu itu mereka tetap aman gitu. Nah, sebenarnya kadang-kadang ini beberapa diskusi juga. Kadang-kadang kalau setiap kita apa yang dibuat oleh masyarakat yang sejak dulu itu sebenarnya ketika kita memahami kultur itu sebenarnya masyarakat itu karena sudah melalui proses adaptasi yang banyak gitu. Apakah adaptasi kepada lingkungan fisik, apa adaptasi ke nilai-nilai mereka. Nah, kadang-kadang pengambil kebijakan harus memahami itu. Nah, kadang-kadang kan ada beberapa penelitian juga ditemukan rumah masyarakat itu memang rumah panggung gitu. Rumahnya memang dari kayu, sudah rumah dari buatan yang sudah mereka apa yang menjadi kekuatan lingkungan fisik itu. Tapi kadang-kadang karena tidak memahami dibangun misalnya kayak kejadian di beberapa daerah yang dekat dengan sungai. Nah, dibikin rumah kayak rumah Perumnas gitu kan, rumah Perumnas. Nah, ketika banjir kan habis semua. Tapi ketika rumah itu rumah panggung, rumah itu dengan kondisi yang tinggi jadi aman. Jadi harus dipelajari kenapa masyarakat berperilaku seperti itu gitu. Berperilaku itu tidak lepas dari nilai dan proses kebudayaan mereka. Kebudayaan itu adalah proses panjang mereka belajar dari tahun ke tahun tentang mereka beradaptasi terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik dari lingkungan mereka, termasuk makanannya. Jadi kebudayaan itu muncul hasil dari adaptasi gitu. Kecerdasan manusia untuk bertahan hidup. Nah, kaitan juga soal ketahanan pangan daripada kita setelah pasca gempa itu juga kita kearifan lokal ini tidak hanya dipakai soal bagaimana bangunannya, bagaimana sistem kerja tapi juga setelah pasca gempa itu juga apa yang harus dilakukan oleh sebenarnya kita memahami kultur dari masyarakat. Baik, ditahan dulu Bu Wir, nanti kita bahas di sesi kedua gitu, keluarga SIP bagaimana ketahanan pangan, mungkin ketahanan keluarga juga nanti akan dibahas gitu ya Bu Wir ya. Nanti keluarga SIP untuk Anda yang bertanya silakan kita tunggu atensi Anda di line interaktif kita di 0812 2201 0159. Kita akan kembali lagi. Nanti keluarga SIP pastikan Anda masih di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP kembali bersama dengan sahabat siar Anda, Tia Zara, dan kita masih dalam program
dialog sosial budaya dengan pembahasan kearifan lokal budaya Minang dalam mitigasi bencana dan dampaknya bagi masyarakat. Ya, masih bersama juga dengan narasumber kita, ada Buya Haji Mulyadi Muslim LCMA Datuk Said Marajanan Putih. Beliau adalah tokoh adat dan budaya Sumatera Barat dan juga didampingi oleh Ibu Dr. Widaningsi MSI sebagai Kepala Pusat Riset Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang ya. Pembahasan itu terakhir terhenti terkait dengan ketahanan ya, Bu Wir, ini terkait dengan ketahanan pangan gitu ya, ketahanan keluarga ataupun yang lainnya, bagaimana bentuk survival dari masyarakat ketika setelah terjadinya bencana atau pasca bencana gitu. Tapi sebelum ke sana ini Bu Wir, saya coba ke Buya Mul dulu nih Bu ya. Ketika kita lihat tadi Bu Wir sempat menyinggung bagaimana pembangunan rumah kalau di tepi sungai itu mestinya harus dengan ada rumah panggung gitu ya Bu Wir. Tapi sayangnya masyarakat malah memilih dengan perumahan atau lain sebagainya. Dan ini kenapa bisa terjadi seperti itu Bu ya? Apakah memang ada nilai atau sikap atau kebiasaan masyarakat yang seperti apa sekarang yang kita lihat gitu? Ya, sebenarnya tadi dari disinggung oleh Bu Wir bahwa perubahan perilaku atau budaya itu kan mungkin karena ada wawasan atau ilmu yang baru gitu, ada contoh di tempat lain gitu, dianggap itu bagus, cocok juga untuk daerah wilayah kita. Padahal kalau kita belajar ke pengalaman sebelumnya, nah alam terkembang jadi guru. Nah yang sudah sebelumnya itu yang dibuat oleh nenek moyang kita atau para pendahulu kita itu sebenarnya kan didalami, kenapa dibuat rumah seperti ini, kenapa model rumahnya tidak seperti ini. Sebenarnya itu dikaji. Nah kalau memang ternyata itu cocok secara kajian akademis, sebenarnya itu dipertahankan. Tapi kalau seandainya itu hanya sekedar mistik, bolehlah kita tinggalkan gitu ya. Kenapa? Karena agama mengajarkan sesuatu itu diyakini, dikerjakan berdasarkan ilmu pengetahuan ya. Tidak karena pendekatan mistik atau tahyul atau khurafat gitu. Nah, tetapi yang menjadi kecenderungan kita hari ini, mohon maaf ya, bukan Sumatera Barat saja, secara nasional juga demikian kan, karena alasan jumlah penduduk yang semakin padat, wilayah yang mungkin tidak bertambah signifikan, maka dibuatlah terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru yang kadang ternyata nggak cocok dengan situasi alam. Nah, apa misalnya membuat rumah kayak tadi tipe 36, kayak rumah susun, dia cocoknya sebenarnya rumah panggung, rumah kayu, tapi dibuat dengan tembok. Nah, ketika ada terjadi fenomena alam misalnya galodo atau banjir atau hujan beberapa hari saja, sudah jadi masalah, jadi musibah besar kan. Padang misalnya, orang yang tinggal di Padang ini kalau hari panas saja nyaman aja mereka, tidak khawatir mereka seperti khawatirnya ketika hujan 2-3 jam berturut-turut. Kenapa? Karena kalau udah hujan 2-3 jam berturut-turut, dia tidak daerah banjir, tapi dibuat istilahnya air tergenang gitu. Padahal banjir juga sebenarnya. Nah, ternyata apa masalahnya? Ternyata desain rumah, desain perumahan itu drainasenya tidak sesuai dengan standar, kan jadi masalah. Padahal agama mengajarkan kalau ada musibah, ada bencana, itu yang akan tertimpa musibah atau bencana itu bukan pelakunya saja, semuanya dapat imbasnya gitu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Kita harus khawatir kalau kita melanggar regulasi, melanggar peraturan, tidak mempertimbangkan kearifan lokal, hanya berpikir manfaat sejenak untuk kepentingan pribadi kelompok tertentu ya. Ketika ada musibah atau ujian itu tidak menimpa kita yang melanggar saja, tapi semuanya dapat imbasnya gitu. Nah, sama seperti tadi ketika terjadi galodo Gunung Merapi, apakah yang tinggal
di pinggir Gunung Merapi saja kena imbasnya? Enggak kan? Banyak sampai ke bawah kan. Berapa jarak Gunung Merapi dengan Selayang Limbuan itu kan jauh kan, tapi kena imbas gitu. Iya. Nah, berapa korban kan tidak sedikit kan. Nah, gitu juga ketika 1-2 orang tidak peduli dengan selokan drainase rumahnya, malah dia cor permanen. Ketika terjadi banjir, apa rumah dia saja yang kena kan? Enggak kan. Nah, jadi seharusnya kalau kita orang yang berbudaya ya, memahami adat falsafah kita, seharusnya ya raso pariso, ya raso di bawah naik, preso di bawah turun ya. Jangan mentang-mentang kita orang kaya, orang hebat, nah bakal lama ada awak saya bentuk awak punya dunia, tidak ya. Kalau agama kita mengajarkan lama ada awak ketujuh di orang ya, bagus yang kita buat orang kita juga nyaman gitu. Nah itu seharusnya dari waktu ke waktu semakin kokoh, tapi kenyataannya mohon maaf dari waktu ke waktu itu semakin tergerus. Baik. Kita orang yang rajin taat beribadah di masjid, baca Quran, mungkin sering khatam gitu, tapi kok nilai-nilai Qurannya nggak nampak gitu. Nah, kita orang yang bersemangat beragama gitu, tapi kok nilai-nilai keberagamaannya dalam urusan sosial kok malah semakin tergerus gitu. Iya. Nah ini kan anomali ya, ketimpangan gitu. Semangat keberagamaan bagus dalam beribadah maksudnya ya, tapi dalam akhlak perilaku hubungan sosialnya rendah gitu. Nah ini terjadi ketimpangan, dan tidak mungkin kita menyalahkan orang lain, berarti kita yang belum sempurna dalam memahami nilai-nilai adat dan agama. Nilai-nilai adat dan agama itu bukan untuk urusan pribadi saja, tapi juga urusan sosial. Hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, begitulah orang yang paham dengan falsafah adat basani syarat-syarat sunnah kitabullah. Makanya lagi saya katakan jangan sampai tungke memborabah. Jangan filosofi itu hanya sekedar retorika, tapi bagaimana dia menjadi habit, menjadi kebiasaan, menjadi karakter, menjadi cerminan pribadi anak-anak Minangkabau gitu kira-kira. Baik. Nah Bu ya, berarti makin kesini di keluarga sih makin tergambar bahwa memang kearifan lokal budaya Minang dalam mitigasi bencana itu ternyata berdampak gitu ya, signifikan bahkan bagi masyarakat, karena satu akhirnya semua merasakan dampaknya gitu ya. Tapi ketika itu kita balikin, bagaimana bentuk apa yang harus dilakukan masyarakat gitu, kita ke Bu Wir setelah pasca bencana gitu, Bu Wir, ketahanan seperti apa agar masyarakat masih tetap bertahan, survive gitu Bu Wir. Ya, makasih. Kalau kita kaji, sebenarnya mau kaji bencana ini kan memang banyak perspektifnya. Soal teknisnya tadi kita bagaimana kita membuat rumah, artinya kuat bisa berimbang dengan kejadian bencana alam gitu, sampai rumah adat tidak bermukim di daerah perairan atau bagaimana bentuk rumah. Tapi juga kita harus mengkaji juga secara dampak sosialnya gitu. Nah kita setelah orang bencana ya orang berbondong-bondong beri bantuan, misalnya beri empati dan sebagainya. Tapi sebenarnya harus kita lihat juga proses dampaknya jangka panjang gitu. Jangka panjangnya misalnya keluarga banyak yang tertimpa musibah, banyak yang kehilangan, otomatis juga kehilangan pekerjaan, kehilangan saudara gitu, trauma, banyak hal lah, kejadian-kejadian yang sebenarnya dampaknya panjang sekali. Jadi ketika itu, nah ini unitnya itu keluarga, ayahnya nggak ada atau istrinya nggak ada, ibunya nggak ada atau penghasilannya nggak ada, semuanya jadi keluarga yang tadi baik-baik mengalami sebuah goncangan. Nah itu yang kita pikirkan setelah pasca gempa, kita harus fokus kepada keluarga, bagaimana keluarga itu tahan gitu, tahan terhadap kondisi-kondisi yang ada. Perlu dilakukan sebuah adaptasi terhadap perubahan akibat bencana gempa. Jadi anak-anak mungkin ada yang trauma, tidak mau sekolah, itu akan mungkin terjadi gitu. Karena dia walaupun kita sudah bikin bangunan sekolah, tapi dia tidak mau sekolah. Nah harus kita pikirkan bagaimana anak trauma, anak yang bisa bikin sekolah lagi, itu kita pikirkan. Mereka yang tidak punya penghasilan, bagaimana alternatif usaha yang dilakukan. Jadi tidak sampai sebatas itu yang kita pikirkan, tidak sebatas bantuan yang sifatnya mungkin hari ini ya banyak atau instan dan sebagainya, tapi
kita memang harus nanti program pemerintah atau program-program pengambil kebijakan atau yang membuat undang-undang yang berkaitan dengan kehidupan keluarga itu harus menjadi fokus bagaimana keluarga ini tetap bertahan gitu, keluarga ini tetap bisa survive, tidak mengalami masalah. Yang kejadian juga kita kan karena keluarga sudah bermasalah, anak-anak ini kan yang muda-mudanya kan banyak nganggur itu, besok-besoknya malah mereka jadi mencuri atau melakukan pelaku-pelaku menyimpang. Itu harus kita pikirkan gitu. Jangan jadi harus pekerjaan kita nih tidak hanya soal kita empati, soal kita memikirkan soal geografinya, tapi bagaimana keluarga dengan aspek sosial budayanya yang harus dalam kebijakan-kebijakan, tidak hanya sifatnya kebijakan jangka pendek, jangka panjang gitu. Nah, bagaimana juga regulasi kebijakannya, bagaimana undang-undang peraturan baru yang akan dibikin terhadap anak-anak yang mendapat musibah gempa gitu. Bagaimana mereka bisa bersekolah kembali, walaupun kita sudah membangun sekolah darurat atau kita udah bangun sekolah lagi kata kita, tapi anak-anak tuh tidak mau, misalnya karena ada trauma dan sebagainya. Nah, jadi pekerjaannya ada lagi aspek psikologisnya, aspek yang lainnya. Jadi harus sangat banyak perspektif yang harus kita lakukan terhadap pasca gempa itu. Pak Mulya nanti jadi anggota DPR gitu, bisa membuat sebuah kebijakan yang akan dieksekusi oleh pihak eksekutif, bagaimana program membangun ketahanan keluarga pasca gempa gitu. Itu juga sangat hal catatan penting bagi kita untuk soal-soal pasca gempa itu. Nah, baik. Nah, Bu Wir, kalau kita kaitkan dengan kearifan lokal gitu ya, dan untuk menghadapi itu, persiapan seperti apa sebenarnya bisa kita lakukan untuk menghadapi, kita tidak berdoa gitu ya, ketika ada mungkin prediksi-prediksi bencana alam, karena kita lihat dari BMKG pun juga udah menyampaikan bahwa ternyata sudah besar sekali gitu endapan erupsi misalnya di Gunung Merapi ini, dan kemungkinan akan ada bencana selanjutnya dan sebagainya, itu prediksinya gitu ya. Dan persiapan seperti apa sebenarnya bisa kita lakukan ketika dikaitkan dengan kearifan lokal ini? Misalnya kalau persoalan itu kan, kalau memang sudah ada secara geografis gitu, secara geologi itu memang tidak dijadikan daerah pemukiman, tapi yang hasilnya yang harus dilakukan adalah kembali kita kepada prinsip gotong royong tadi gitu. Jadi keluarga-keluarga yang di pihak itu mungkin memberi kesempatan juga bermukim ke daerah yang lain, itu pindah atau ditanggung menjadi tanggung jawab keluarga lain. Memang di Minangkabau itu kan ada sebuah persoalan keluarga, itu ada tidak hanya tanggung jawab keluarga inti, tapi ada juga keluarga luas, ada tanggung jawab mama yang yang lain atau saudara-saudara lain untuk membantu gitu. Jadi kita tuh memang membantu dalam sebuah komunitas keluarga besar itu sudah menjadi filosofi hidup kita dari dulu. Contoh saja kalau anak kita saja bisa diasuh oleh eteknya yang lain, mamanya yang lain gitu. Ya kalau memang sudah tidak sanggup membiayai dan harus mungkin perpindahan tempat atau dibiayai oleh tempat yang lain, itu kan harus dilakukan. Nah, itu kalau di prinsip dengan kearifan lokal bahwa orang Minang itu dalam proses tanggung jawab itu biasa hidup dalam tanggung jawab bersama. Mereka terbiasa dengan sawah pusako tinggi, rumah gadang basamo, pandang puguran basamo. Itulah sudah dasarnya bahwa sebuah pekerjaan, sebuah masalah itu tidak bisa ditanggung sendiri, tapi ada orang keluarga luas yang siap membantu. Nah, kalau itu masih berjaya sekarang, masih dipertahankan, mungkin semangat tolong menolong, semangat membantu keluarga yang tidak bisa lagi di sana, ya memang harus jadi bantuan. Itu benar sekali. Ketika bicara kita melihat tuh gotong royong masyarakat tuh semakin tinggi, bahkan mereka kepeduliannya juga sangat meningkat di masyarakat Minang di saat melihat saudaranya seperti itu. Nah, kalau dari pandangannya Buya ini seperti apa Buya? Persiapan seperti apa yang bisa dipersiapkan gitu Buya? Ya, kita ada apresiasi yang luar biasa kepada masyarakat Minangkabau atau Sumatera Barat yang di rantau gitu. Semangat kepedulian mereka luar biasa gitu. Apalagi yang di lokasi bencana ya, semangatnya alhamdulillah bagus ya, bahwa kearifan lokal, tolong menolong,
saling meringankan beban ya, barek sama biku dengan sambal jinjing itu alhamdulillah ada gitu. Tapi ada juga yang harus kita garis bawahi, apa bedanya kerja-kerja gotong royong, bekerja sama dengan sama-sama bekerja atau sama-sama berkeroyok. Nah, itu kan beda itu. Artinya gini, harus adonan dituakan, harus adonan disegani. Pituah dari yang dituakan itu misalnya nenek mama atau wali nagari atau unsur pemerintah, seharusnya itu didengar gitu. Nah, kenapa kalau kita flashback kebalik, kenapa terjadi korban yang begitu jatuh korban yang begitu banyak dengan Glodok kemarin itu? Kan faktor kelalaian atau faktor ketidakmauan mendengarkan informasi dari aparat, dari pemerintah, dari yang bertanggung jawab gitu, bahwa akan terjadi erupsi besar-besaran, bahwa akan ada resiko lebih besar, kan tidak diindahkan. Alasannya mungkin masuk akal juga, kami pindah gitu. Berarti ada sesuatu yang miss kan, semangat tolong menolongnya itu baru terjadi ketika musibah itu muncul. Maka muncullah istilah tibo kabailo bayimbawan, tibo kababuro bahambawan. Ya hanya sekedar bahambawan saja gitu. Padahal seharusnya bisa diantisipasi sebelumnya. Jadi kalau sudah terjadi maka mitigasinya ya kembali ke budaya kita, regulasi kita atau peraturan yang ada. Jangan jangan karyangok. Jangan individualis, jangan memikirkan manfaat untuk awak sendiri. Ini resiko bencana, resiko musibah itu tidak untuk satu orang, tapi untuk semua. Nah, dan biaya atau kos yang dikeluarkan untuk mitigasi ini bisa jadi jauh lebih besar dibandingkan ketika bencana itu terjadi gitu, atau benar, kerugian atas bencana itu gitu. Kalau misalnya rumah hancur bisa dibangun lagi. Tapi kalau psikologi mental anak yang kena itu luar biasa kan, kosnya mahal gitu. Nah, apakah kita rela mempertaruhkan keberlanjutan anak-anak Sumatera Barat ini dengan kondisi psikologi mental mereka yang trauma itu? Kalau enggak, maka kita harus belajar dari kejadian sebelumnya. Contohlah ya, membiak contoh kanan sudah kan, membiak tuah kanan manang. Resiko kita individualis, resiko kita ingin menang sendiri, cari manfaat sendiri, karyangok, ternyata enggak sederhana gitu. Nah, ini harus kita sosialisasikan. Hari ini Agam Bukit Tinggi Batu Sangkar, Padang Panjang. Besok lusa mungkin Padang, mungkin Payakumbuh. Sebagaimana dulu awal Ramadan pesisir, kan luar biasa gitu. Nah, siapa yang bisa memberi garansi daerah lain aman dari musibah atau bencana? Enggak ada, kecuali kita berusaha taat aturan, mematuhi pemerintah, ada yang mendengarkan pituah dari nantuo. Nah, kenapa? Karena nenek mama itu gadangnya karena diamba. Dia tuh besar, terhormat karena kemenakannya patuh. Nah, tapi juga saya garis bawahi, saya mewakili korps para nenek mama kan, jangan sampai tungkek pula membuat abah gitu. Jadi semua kita, penghulu, nenek mama, unsur pemerintah, anak kemenakan punya semangat yang sama. Bagaimana kita menjalankan nilai-nilai adat dan agama ini secara komprehensif, tidak ada dusta di antara kita gitu. Jangan hanya sekedar seremonial dalam urusan beribadah ya, tapi dia nilai-nilai ibadah itu tercermin ada akhlak dan perilaku gitu. Ya, benar sekali ini Bu ya. Dan kerugian-kerugian yang Bu ya sampaikan tadi menyerang mental anak-anak gitu ya. Kita lihat dari pasca bencana ini banyak sekolah ternyata yang menjadi itu ya dampak gitu, dan akhirnya mereka nggak bisa diperbaiki, harus direlokasi gitu misalnya, nggak bisa dibangun di tempat yang sama, harus dipindahkan. Itu mungkin kebayang sama kita perasaannya seperti apa gitu ya. Dan ini sayang sekali Bu ya dan Bu Wir,
waktu ini sepertinya harus memisahkan Wah. kita. Iya. Satu Gak jamnya, kerasa. waduh. Gak kerasa ini kalau sama Bu Wir sama Buya ini pembahasannya nggak bisa 1 jam, ini harus 2 jam gitu ya. Baik, sebelum kita tutup ini dialog sosial budaya di hari ini, kita mintakan closing statementnya. Kita ke Bu Wir terlebih dahulu. Ya, persoalan bencana alam kita harus juga melihat dalam berbagai perspektif gitu. Ada perspektif geografi, sosial, termasuk religi, termasuk perspektif lain, termasuk perspektif dari masyarakat sendiri ketika kita untuk mencari solusi atas musibah yang ada. Kalau kemudian terkait dengan hal lain-lain yang juga pesan bahwa hidup itu tidak hanya ibadah ritual tapi juga ibadah sosial. Mari kita sama-sama saling membantu, saling membahu, saling berempati terhadap bencana alam yang ada. Boleh membahunya karena bantuan material, boleh pikiran, dan boleh tenaga dan waktu. Yang jelas itu adalah hari ini kita tidak hanya mengerjakan ibadah ritual tapi juga ibadah sosial yang sebenarnya pahalanya juga lebih besar. Baik, terima kasih Bu Wir, dan kita mohonkan juga ini closing statement dari Bu Yamul. Statementnya untuk tema kita hari ini penutup khutbah para khatib. Fa'tabiru ya ulil absar ya. Semua yang terjadi ini harus kita jadikan ibrah. Ambil contoh kanan sudah. Kalau kita ingin lebih baik, maka jangan melakukan yang aneh-aneh, jangan melanggar, jangan sok hebat, tapi belajar dari alam, belajar dari fenomena yang terjadi, nilai-nilai adat dan syara atau agama. Kalau itu memang betul kita yakini, tidak ada pilihan lain kecuali kita berusaha mengamalkannya semampunya. Maka insya Allah mudah-mudahan apa yang Allah takdirkan itu adalah ujian atau musibah untuk menaikkan derajat kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Baik, terima kasih Buya. Dan itu dia keluarga Sip dimanapun Anda berada yang mungkin sedang live streaming di www.sipaf.com. Gini semacam himbauan dan juga sepertinya alarm ya untuk kita semua, bagaimana bisa kita merefleksikan diri dan juga men-setting halaman baru gitu ya dalam diri kita keluarga Sip, bahwa ternyata banyak pandangan yang bisa kita ambil di sini, baik dari perspektif agama gitu ya, sosial, ada juga dari geografi, ilmiah dan lain sebagainya, bisa kita ambil nilainya dan perbanyak diskusi dengan orang-orang yang memang cocok sekali untuk kita bahas terkait ini, kan dari pemangku agama gitu, keluarga Sip dan lain sebagainya. Insya Allah apapun itu, bencana alam ataupun fenomena dan lain sebagainya, insya Allah akan mendewasakan kita ya. Baik, itu dia keluarga Sip. Terima kasih banyak Bu Wir dan juga Bu Yamul atas waktu kesempatannya. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan masih dalam dialog sosial budaya. Keluarga Sip nantikan di setiap Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Kita mohon undur pamit keluarga Sip. Dan juga dari narasumber kita, terima kasih, dan pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM karena masih ada program-program menarik lainnya. Dan kita sudahi dialog sosial budaya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.